Agama Islam Negeri Samarinda tahun 2020. Terima kasih kepada Pak Parno, SEFSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal. Proposal saya berjudul Analisis Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Kebijakan moneter atau monetary policy merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan ekonomi makro dalam suatu negara. Melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia, pemerintah selaku penanggung jawab kebijakan moneter terus berusaha mengatur jumlah uang yang beredar dengan berusaha memelihara kestabilan nilai uang dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan dan mengatur suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar atau yang dikenal dengan kebijakan uang tetap. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produktif secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Setiap negara juga mempunyai sistem yang berbeda-beda dalam menjalankan kebijakannya. Pertumbuhan ekonomi setiap tahun dapat meningkat dan dapat pula menurun, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang terjadi di akhir bulan Januari tahun 2020 ini, yaitu merebaknya COVID-19 Coronavirus Disease 2019 yang berdampak pada tertahannya proses pemulihan ekonomi secara global. Bagaimana kebijakan ekonomi moneter syariah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020? 2. Bagaimana upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kebijakan ekonomi moneter syariah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020? 1. Untuk mengetahui kebijakan ekonomi moneter syariah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. 2. Untuk mengetahui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kebijakan ekonomi moneter syariah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan acuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah mengenai kebijakan ekonomi moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara praktis, 1. Bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai catatan penting untuk pengetahuan sebagai bahan pertimbangan memperbaiki pemahaman di kalangan masyarakat agar dapat digunakan sebagai pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat tersebut. Bagi Institut Agama Islam Negeri Samarinda agar dapat memberi masukan kepada
pada akademik tentang masalah kebijakan ekonomi moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah untuk meneliti dengan tema yang serupa. Bagi penulis, agar dapat menambah pengetahuan dan pembuktian teori yang dipelajari dan pembuktian lapangan serta pembuktian pola pikir dalam menyelesaikan pembelajaran ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Analisis. Secara umum, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan keadaan ekonomi dalam suatu negara dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan memasukkan beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah ekonomi warganya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian, yakni 1. Maulidina Rasewti dengan judul Pengaruh Instrumen Operasi Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018. 2. Danian dengan judul Transmisi Kebijakan Moneter Syariah. 3. Nuris Nawati dengan judul Analisis Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 dalam perspektif ekonomi Islam. Dari beberapa penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis kebijakan ekonomi moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis ingin membahas tentang permasalahannya tersebut dengan harapan hasilnya dapat memberi pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Sebelum kita meneliti, kita harus tahu apa sih kebijakan moneter itu. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tindakan bank sentral dalam mempengaruhi kondisi makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pengaturan penciptaan uang atau jumlah uang beredar. Pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ekspansif dengan menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan ketika perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini biasa disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif biasa juga disebut dengan kebijakan uang statis.
Kebijakan moneter dalam pandangan Islam memiliki beberapa mazhab, yaitu satu. Menurut mazhab Iqtisaduna, jumlah uang beredar bersifat elastis sempurna. Pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu memengaruhi jumlah uang beredar. 2. Menurut mazhab mainstream, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang sah. Keberadaan Baitul Mal pada masa Rasulullah adalah bentuk dari bank sentral. 3. Menurut mazhab alternatif, kebijakan moneter adalah repeated game teori, di mana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang seperti tambang melilit dengan slope positif sebagai akibat knowledge induced process dan information sharing yang amat baik. Adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan di sektor real, menurut Konduri, akan menghasilkan suatu interaksi kurva permintaan dan penawaran uang dengan harmonisasi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Cadangan wajib merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentasenya, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan reserve-nya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pinjaman perbankan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui pengaturan suku bunga pemberian kredit bank sentral kepada bank yang ada. Intervensi valuta asing merupakan kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan melakukan jual beli valuta asing menggunakan mata uang sendiri. Yang terakhir adalah moral suasion. Imbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga yang kredibel, imbauan bank sentral memiliki dampak cukup efektif dalam kebijakan moneter. Bank sentral atau otoritas moneter memberikan imbauan kepada perbankan untuk melakukan langkah tertentu yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberi efek buruk dan membahayakan manusia. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di bumi dengan arti menjadikan penguasa di kalangan Bani Israel. Saat di antara kaum Bani Israel terdapat perselisihan,
Nabi Daud selaku penguasa diperintahkan untuk memberikan keputusan yang adil. Selaku penguasa, seorang khalifah dituntut untuk senantiasa berbuat adil kepada masyarakatnya. Ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa akan memberikan akibat buruk bagi korbannya dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, setiap manusia harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Melakukan tindakan yang dapat merusak alam menyebabkan manusia lalai terhadap tugas yang diembannya. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Bank Sentral atau Bank Indonesia yang terletak di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif karena berpegang teguh pada norma aturan dan ketentuan yang berlaku serta teks-teks Al-Quran yang menyangkut tentang isi penelitian. Dan sosiologi karena melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Data primer diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya merupakan sumber tidak langsung. Terdiri atas buku-buku, undang-undang, artikel, majalah, kamus, data dokumentasi, dan arsip-arsip resmi lainnya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun checklist untuk wawancara yang akan dilakukan dan alat perekam. Teknik pengolahan dan analisis data. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta penyimpanan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif maupun matriks
grafik, jaringan, dan bagan. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Tahapan penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah reduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi, dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus-menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi